Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abu Danian, tempat kita menggali kisah-kisah inspiratif dari masa lampau yang memperlihatkan kekuatan dan kebesaran Islam. Hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang perjalanan hidupnya menjadi bukti nyata bahwa takdir seseorang dapat berubah melalui cahaya petunjuk Allah. Yuk, simak cerita menarik tentang Abu Yazid yang sebelumnya dikenal sebagai Suhail bin Amr, pemimpin Bani Amir yang menentang Islam namun berubah menjadi mujahid yang gigih. Suhail bin Amr adalah pemimpin Bani Amir, dikenal juga dengan Abu Yazid. Ia mempunyai kemuliaan dan kedudukan tinggi di kalangan kaum Quraisy, layaknya Abu Jahan, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan lain-lain. Anak laki-lakinya bernama Abdullah dan Abu Jandal. Anak perempuannya, Sahlan, istri dari Abu Hudzaifah, yang merupakan anak dari Utbah bin Rabi'ah. Kemampuan berpidato dan diplomasinya sudah sangat dikenal. Ia juga ingin mewariskan kemampuannya itu ke kedua anak laki-lakinya. Karena itu, setiap kali Suhail berjalan-jalan atau menghadiri pertemuan-pertemuan pembesar Quraisy, Abdullah dan Abu Jandal selalu dibawa besertanya. Ketika Rasulullah menyerukan Islam di Makkah, Suhail bin Amr termasuk salah satu orang yang sangat menentang Islam. Ia senantiasa menghasut orang-orang agar membenci Rasulullah dengan berpidato kemana-mana. Tetapi ternyata anak-anaknya, Abdullah dan Sahlah istrinya Abu Hudzaifah, justru adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Tidak lama kemudian, Suhail mengetahuinya kalau yang Sahlan kepergok ketika salat. Sedangkan Abdullah memang berani mengkonfrontasi Suhail dengan menyatakan keislamannya, yang ketika itu berkata, "Mana yang lebih kau sukai, melawan yang berani, terhormat, dan berintegritas, atau pengikut yang pengecut yang tidak mempunyai integritas?" Jelas yang pertama. Tapi yang terbaik adalah sekutu yang berintegritas. Ketahuilah ayat bahwa saya adalah Muslim, dan akhirnya Abdullah diusir, tidak diakui sebagai anak lagi, sedangkan Abu Jandal, yang sebenarnya sudah Islam juga, masih menyembunyikan keislamannya di depan ayahnya. Dia anak yang sangat patuh, Suhail pun sangat menyayanginya. Sepertinya terselip agenda dakwah di balik kepatuhan Abu Jandal ini, tapi Suhail masih saja membangkang. Abdullah hijrah ke Habasyah lalu pulang lagi ke Makkah karena mengira Islam telah menang. Ketika kembali ke Makkah, Suhail mengatur tipu daya untuk menangkap Abdullah. Abu Jandal yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya mengungkapkan pada ayahnya bahwa ia juga telah Islam. Suhail marah dan memenjarakan kedua anaknya itu, Abdullah dan Abu Jandal. Ketika perang Badar, Suhail termasuk baris depan pasukan Quraisy. Sebelum Suhail berangkat perang, anaknya, Abdullah, berpura-pura menyerang dan akan mengikuti Suhail berperang membela Quraisy. Suhail pun membebaskannya, tapi di medan perang, Abdullah kabur dari pasukan Quraisy dan kembali berpihak ke Rasulullah. Singkat cerita, kaum musyrikin Quraisy kalah di perang Badar, dan Suhail menjadi tawanan. Saat ditawan, ia melihat bagaimana Muslim sangat baik dalam memperlakukan tawanan perang. Setelah tebusannya dibayar, Suhail pun akhirnya dibebaskan. Ada riwayat mengatakan, sewaktu Suhail tertawan setelah perang Badar, Umar bin Khattab segera menuju ke arahnya dan hendak mematahkan giginya agar tidak bisa lagi berpidato untuk menghasut orang dan menebar fitnah. Tapi Rasulullah mencegahnya dan bersabda kepada Umar, "Biarlah, mungkin suatu ketika gigi itu akan membuatmu senang." Akhirnya, Suhail bin Amr dibiarkan hidup dan masih terus memerangi kaum muslimin. Di akhir tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi ke Makkah untuk melakukan umrah. Keberangkatan mereka ini diketahui oleh Quraisy hingga mereka pergi menghadang. Mereka bermaksud menghalangi kaum muslimin berangkat ke kota Makkah. Utusan Quraisy datang silih berganti kepada Rasulullah untuk melarang kaum muslimin melakukan umrah dengan berbagai ancaman dan lain-lain. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keteguhan hati Rasulullah dan kaum muslimin. Karena para pembesar Quraisy tidak mengerti juga, akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan, tapi Utsman tak kunjung kembali, dan tersiar kabar kalau Utsman dibunuh. Mendengar itu, kaum muslim berbaiat tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum memerangi Quraisy. Belakangan diketahui berita itu burung dan Utsman pun kembali dengan selamat. Quraisy yang panik dan ketakutan akhirnya mengutus Suhail bin Amr untuk bernegosiasi dengan Rasulullah.
Terjadilah perundingan yang berlangsung lama di antara mereka. Dengan poangahnya ia menolak ketika Rasulullah meminta perjanjian itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ia berkata, "Demi Allah aku tidak tahu siapa itu Ar-Rahman. Tetapi tulislah Bismika Allahumma." Rasulullah mengalah. Kemudian ketika dituliskan Muhammad, utusan Allah, Suhail langsung berkata, "Andai kata kami yakin bahwa engkau Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu masuk Masjidil Haram dan tidak pula memerangimu. Karena itu tulislah Muhammad bin Abdullah." Rasulullah kembali mengalah dan memerintahkan Ali untuk menggantinya seperti permintaan Suhail. Dalam perundingan ini, Suhail berusaha hendak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk Quraisy dan sepintas ia terlihat berhasil. Karena isi perjanjian itu seolah-olah sangat merugikan kaum muslimin dan menguntungkan Quraisy. Seketika setelah perjanjian itu disepakati, Abu Jandal yang berhasil melarikan diri dari Makkah datang hendak menemui Rasulullah. Tapi dengan bermodalkan perjanjian itu, Suhail memaksa Abu Jandal untuk kembali lagi ke Makkah bersamanya, dan Rasulullah serta kaum muslimin tidak dapat mencegahnya. Selain menasihati Abu Jandal untuk bersabar, karena Allah akan memberikan baginya kemudahan dan jalan keluar, Suhail beserta Safwan bin Umayyah menghadang pasukan Khalid ketika Fathul Makkah. Namun, karena kekuatannya sedikit, maka akhirnya mereka kabur. Suhail bersembunyi di rumahnya. Abdullah dan Abu Jandal mendatanginya dan mengajaknya untuk menyerah dan berislam, karena Suhail masih sangat takut. Mengingat ia sangat memusuhi Islam sebelumnya, ia tidak berani datang. Hingga akhirnya kedua anaknya memberikan jaminan keamanan untuknya. Rasulullah amat pengasih dengan sikap yang sangat lembut. Beliau menyerukan, "Semua kalian bebas." Segenap penduduk Makkah yang dihantui ketakutan pun menjadi lega. Begitu pula dengan Suhail. Dia terpesona dengan kebesaran Nabi Muhammad dan kebesaran Islam. Hal ini menyadarkannya, sehingga ia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan berislam dengan sebenar-benarnya. Ketika Rasulullah meninggal, beberapa kabilah mulai murtad dan sebagian warga Mekkah mulai goyah. Jika di Madinah ada Abu Bakar dengan pidatonya yang menguatkan kaum muslimin, maka di Makkah bangkitlah Suhail bin Amr sebagai orator ulung yang menyeru kepada kaumnya, "Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian menjadi manusia yang paling akhir masuk ke dalam Islam dan menjadi orang pertama yang murtad. Muhammad hanyalah manusia biasa yang telah diutus untuk menyampaikan amanah. Menasihati umat Islam telah menjadi agama yang kafah, yang menjadi pedoman dalam perbuatan seperti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Demi Allah, agama ini akan menyebar luas dari ujung timur hingga ke barat. Maka janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang munafik." Dan benarlah Rasulullah bahwa Suhail bin Amr suatu saat nanti melakukan sesuatu yang menyenangkan kaum muslimin dengan lisannya. Ketekunan seseorang pada suatu saat dalam perjuangan di jalan Allah lebih baik baginya daripada amal sepanjang hidupnya. "Maka sungguh aku akan berjuang di jalan Allah sampai mati, dan takkan kembali ke Makkah." Ia pergi ke Syria untuk turut mengambil peran dalam peperangan di sana, Perang Yarmuk melawan Bizantium. Setelah penaklukan Syam, ia bergabung dengan pasukan yang berjaga di garis depan di Syam, dan menghabiskan sisa waktunya di sana sampai ia meninggal karena penyakit taun. Inilah akhir kehidupannya, yang Allah telah mengganti keburukan-keburukan yang dilakukan Suhail dengan kebaikan-kebaikan. Suhail adalah sahabat yang banyak melakukan salat, puasa, dan sedekah. Ada yang mengatakan bahwa dia selalu berpuasa dan salat tahajud hingga kondisinya terlihat lusuh dan berubah. Dia banyak menangis jika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Beberapa sahabat dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, tidak ada satupun pembesar Quraisy yang belakangan masuk Islam, lalu masuk Islam ketika Fathul Makkah, yang lebih banyak salatnya, puasanya, dan sedekahnya daripada Suhail. Bahkan tidak ada yang lebih semangat terhadap hal-hal yang mendukung kepada akhirat dibandingkan Suhail bin Amr. Ia pernah berkata, "Demi Allah, saya tidak akan biarkan satu tempat pun yang di situ saya berada bersama kaum musyrikin, melainkan saya berada di sana bersama kaum muslimin seperti itu juga. Tidak ada satupun nafkah yang dahulu saya serahkan bersama kaum musyrikin, melainkan saya infakkan pula kepada kaum muslimin yang serupa dengannya. Mudah-mudahan urusanku dapat menyusul satu sama lainnya." Dulu ia tekun berdiri di depan berhala-berhala. Maka setelah Islamnya ia pun berbuat lebih dari itu di hadapan Allah. Ia senantiasa beribadah, mensucikan diri, dan mendekatkan dirinya kepada Allah.
Dulu ia berperang bersama orang-orang musyrik menghadapi Islam, maka setelah Islamnya ia pun tampil sebagai mujahid yang gagah berani di barisan tentara Islam. Walaupun Suhail bin Amr baru berislam saat Fathul Makkah dan bukan sebelumnya, tetapi kita lihat keislaman dan keimanannya begitu tinggi, hingga dapat menguasai keseluruhan dirinya dan merubahnya menjadi seorang mujahid yang mati-matian berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Islam telah menempa dirinya dengan semua bakat dan karakternya. Ketika disiplih dengan Islam, terpaculah seluruhnya untuk menegakkan kebenaran dan senantiasa dalam keimanan. Subhanallah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sahabat-sahabat semua, semoga kisah Abu Yazid yang awalnya menentang Islam namun akhirnya menjadi seorang mujahid yang berkorban di jalan Allah dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten Islami yang bermanfaat di channel Abu Daniyar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.